Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qawil ghalib, al-waliyul talib, al-ba'ithil warithil manihis salib, alimil kaini wal baini wa zaini wa zahib, yusabbihumul afilu wal ma'ilu wa tali wal ghalib, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati para alim, para ulama, para sesepuh, para habaib, wabil khusus beliau Ki Haji Ahmad Rigja Mughtafa wa Ahlil Bait, dan yang sama-sama kita hormati para hadirin wal hadirat dimanapun kalian berada. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat, yakni nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita masih bisa menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda alam Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti sekarang ini. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, saat ini kita telah memasuki bulan suci Ramadan yang penuh barokah. Sudah semestinya kebahagiaan dan rasa syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita masih diberi kesempatan memetik hikmah Ramadan. Selain harus melaksanakan kewajiban-kewajiban saat berpuasa, kita juga dituntut untuk menjaga diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Oleh karena itu, kita harus memahami apa saja perkara yang dapat membatalkan puasa. Agar apa? Agar kita dapat menjauhinya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Perkara yang dapat membatalkan puasa yang pertama yaitu makan dan minum dengan disengaja. Makan dan minum dengan disengaja adalah salah satu hal yang paling jelas yang dapat membatalkan puasa. Nah, kecuali tidak sengaja. Karena di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang di antara kalian makan atau minum karena lupa atau karena tidak sengaja, maka hendaklah ia melanjutkan puasanya. Karena yang ia makan dan minum itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Namun, jika makan atau minum itu dilakukan dengan disengaja, maka puasa seseorang akan dihukumi batal dan ia wajib mengqadha puasanya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Perkara yang dapat membatalkan puasa yang kedua yaitu mengobati dengan cara memasukkan obat atau benda lain pada salah satu dari dua jalan, yaitu kubul dan dubur. Misalnya, pengobatan bagi seseorang yang sedang mengalami ambeien dan juga bagi orang yang sedang mengalami sakit dengan memasang kateter urin, maka dua hal tersebut dapat membatalkan puasa. Dan yang ketiga yaitu muntah dengan disengaja. Jika seseorang muntah tanpa disengaja atau muntah secara tiba-tiba, maka puasanya tetap dihukumi sah. Jika tidak ada sedikit pun dari muntahnya yang tertelan kembali olehnya. Begitu pula sebaliknya, jika muntahnya tertelan kembali olehnya, maka puasanya akan dihukumi batal. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Perkara yang dapat membatalkan puasa yang keempat yaitu bersetubuh di siang hari di bulan suci Ramadan atau berjima. Jima dapat membatalkan puasa. Bersetubuh di siang hari atau berjima selain membatalkan puasa, juga diwajibkan bagi seseorang yang melakukannya untuk membayar kafaroh, yaitu berpuasa 2 bulan berturut-turut atau mengasih makan 60 orang miskin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Perkara yang dapat membatalkan puasa yang kelima yaitu keluarnya air mani atau sperma disebabkan bersentuhan kulit. Misalnya, mani keluar akibat onani atau sebab bersentuhan dengan lawan jenis tanpa adanya hubungan seksual, itu dapat membatalkan puasa. Berbeda halnya ketika mani keluar karena mimpi basah atau ihtilam, maka dalam keadaan demikian puasa tetap dihukumi sah. Dan yang keenam yaitu mengalami haid atau nifas pada saat puasa. Nah, selain dihukumi batal puasanya, orang yang mengalami haid atau nifas berkewajiban untuk mengqadha puasanya. Nah, dalam hal ini puasa memiliki konsekuensi yang berbeda dengan sholat
dalam hal berkewajiban untuk mengqadha. Nah, sebab dalam sholat, orang yang haid atau nifas tidak diwajibkan untuk mengqadha sholat yang ia tinggalkan pada masa haid atau nifas. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Perkara yang dapat membatalkan puasa yang ketujuh yaitu junun atau gila pada saat menjalankan ibadah puasa. Nah, ketika hal ini terjadi pada seseorang di pertengahan melaksanakan puasanya, maka puasa yang ia jalankan dihukumi batal. Dan yang kedelapan yaitu murtad pada saat puasa. Jadi, murtad adalah keluarnya seseorang dari agama Islam. Misalnya, orang yang sedang puasa tiba-tiba mengingkari keesaan Allah atau mengingkari hukum syariat yang sudah menjadi konsensus ulama mujma' alaih. Nah, di samping batal puasanya, ia juga berkewajiban untuk segera mengucapkan syahadat serta mengqadha puasanya. Jadi, 8 hal di atas adalah perkara yang dapat membatalkan puasa. Ketika salah satu dari 8 hal tersebut terjadi pada saat puasa, maka puasa yang dijalankan oleh seseorang menjadi batal. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada akhir keterangannya, Ibnu Qawsi mengatakan di dalam kitab Fathul Qarib halaman 67 yang berbunyi fama tatara syai'in minha fi athna'i shaumi abtala. Yang artinya, siapa saja yang mengalami hal-hal tersebut di tengah-tengah puasanya, maka puasanya akan dihukumi batal. Jadi kesimpulannya, puasa bukan sekedar menahan lapar dan haus, tetapi juga menjaga hati, lisan, dan perbuatan kita dari hal-hal yang dapat membatalkan pahala puasa. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk menjalankan ibadah puasa dengan penuh keikhlasan dan kesabaran, serta menerima amal ibadah kita di bulan suci Ramadan yang penuh barokah ini. Begitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.